kok, aku punya trauma. Oke. Waktu aku waktu tahun 2019 kan, Iya. 2019 aku kuliah semester 17 tuh, semester 4 atau berapa gitu, lupa lagi. Oke. Aku punya sahabat dari SD. Kan aku Iya. pertamanya SD-nya bukan misalkan di SDA gitu. Iya. Aku pindah ke SDB. Terus aku Oke. ketemu sama seorang temen. Terus kita jadi sahabatan dari SD sampai Oke. SMA, sampai kita nyari kerja bareng. Oke. Sampai aku kuliah, dia udah kerja gitu. Kita kalau kemana-mana kan suka kayak bareng, hangout bareng, jalan bareng kemana-mana gitu kan. Iya. Sampai kita pernah keliling dari Bogor, terus ngelewatin Bandung, terus tembus Sukabumi, langsung ke Bogor lagi. Itu Oke. dalam sehari. Sampai aku agak lupa pokoknya tentang hal itu. Terus eh hari apa ya waktu itu? Susah ceritanya kok. Hari apa nih? Sabtu, Minggu. Nah, hari Minggu Oke. waktu aku kuliah, aku udah sebulan gak ketemu dia. Lalu? eh Hari Minggunya aku bilang gini, boleh pakai nama nggak sih? Boleh, boleh. Sebut Kayak aja. namanya Devi. Iya. Dev, nanti hari Sabtu aku ke rumah ya gitu. Oke. Hari Sabtu depannya gitu, aku ke rumah ya. Itu keadaan aku masih kuliah kan. Aku kuliah Sabtu Minggu. Iya. Terus pas minggu depannya lagi, hari Sabtu, hari Minggu aku masih belum bisa ke rumahnya Devi karena aku eh, kuliahnya benar-benar padat banget, benar-benar gak bisa ditinggalin. Dan jam 12 siang, Iya. bapakku nelpon, Oke. katanya, Dek, Devi meninggal. Aku nggak percaya dong, kayak biasa aja, santai aja di kuliah, masih kayak hahaha gitu, ketawa-ketawa. Ditelepon lagi sama ibu, Devi meninggal katanya, ayo pulang katanya gitu. Aku nggak percaya. Terus sampai adek aku apa sih, fotoin, dia kirim foto di depan pagar rumahnya ada polis lain gitu. Oke. Terus itu emang depan rumah dia, pagernya aku hafal banget, kalau tiap ke dia pasti aku kayak dorongin sendiri gitu kan. Nah, nah. Dan habis itu kayak mau percaya gak percaya, tiba-tiba kayak badan aku lemes banget kok, kayak langsung jatuh gitu. Teman-teman yang lain langsung pada, ini kenapa 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 gitu. Pas ngeliat adik aku ngirim gitu, Hmm. aku kan ke tempat kuliah bawa motor. Iya. Akhirnya teman aku yang eh, boncengin aku sampai ke rumah sahabat aku itu. Oke. Aku benar-benar kayak nangis sesegukan, nggak bisa apa-apa lagi selain nangis. Sampai aku masuk gitu, masuk ke kamarnya, dia udah Hmm. ngegantung diri gitu kok. Oke. Oke, sebelum ke gantung diri aku mau tanya dulu. Apa yang membuat kamu nggak percaya ketika orang tua kamu telepon sampai dua-duanya orang tua kamu kasih tahu kalau teman kamu ini meninggal? Karena kita waktu hari Rabunya masih chattingan, aku masih kayak eh, nanyain, kamu nanti Sabtu gak kemana-mana kan, kayak gitu. Hmm. Masih, ya masih bisa chattingan gitu, masih seru-seruan gitu, masih ngelewat rumahnya motornya masih ada gitu, gak kemana-mana kayak gitu. Oke, jadi pada saat orang tua kamu itu kabarin kalau teman kamu meninggal, kamu berpikirnya orang tua kamu bercanda atau apa? Bercanda, takutnya Devi mana gitu, gak tahu bukan Devi temen aku, salah sambung kali, gak tahu salah orang atau apa gitu.
Padahal emang orang tua aku ada di tempat kejadian itu, mereka nelpon. Aku kira mereka nelponnya kayak di rumah ngasih tahu. Enggak benar gitu, takutnya dari gosip-gosip tetangga gitu. Oke. Kamu ingat gak pada waktu kamu lihat foto yang adik kamu kirim yang bahwa ada polis lain di rumah teman kamu dan kamu akhirnya pingsan? Memang pas kamu lihat itu Enggak apa yang kamu pingsan, rasain? cuma lemes jatuh Ya, gitu. apa yang perasaan kamu tuh gimana? Campur aduk. Coba kalau misalkan nih hari Sabtunya kemarin aku datang ke rumahnya, kan karena waktu itu janji dia katanya, "Dek, aku mau cerita ya," katanya gitu. Aku bilang, nanti ya kalau pulang kuliah atau gak kuliahnya lagi ini dulu gitu, lagi ribet dulu. Jadi nanti lagi ceritanya." Dia gitu sama aku. Oke, jadi aku kurang paham sama harinya. Dia bilang Mm-mm. Sabtu mau cerita, Mm-mm. berarti pas kamu lagi di kampus itu udah hari apa ya? Itu hari Udah Minggu, lewat hari pas Sabtu. udah lewat hari seminggu pas Oh, dia mau cerita. udah lewat hari Sabtu yang dia mau cerita, dia bilang. Udah lewat. Terus aku gak boleh masuk ke kamarnya kan, pertamanya. Oke. Dilarang banget sama keluarganya, sama orang tua aku. Tapi aku kayak ngomong, aku pengen lihat yang terakhir kali, coba gitu kan. Oke. Gimana sih, nangis udah gak karuan, udah pengen lihat. Pas ngelihat ke dalamnya ternyata aku nggak bisa apa ya, sampai sekarang pun aku masih ngelihat gitu itu. Sampai sekarang pun masih suka di bayangan aku kalau misalkan lagi sendiri ataupun lagi kayak melamun gitu kan, suka kok ada gitu. Oke. Apa yang kamu rasain saat kamu tahu teman kamu meninggal? Rasanya campur aduk, sedih sesedih-sedihnya. Baru kali ini aku kehilangan orang yang benar-benar aku sayang banget, terus aku juga nyalahin diri sendiri juga kok. Oke, kamu salahin diri kamu sendiri tuh kenapa? Karena aku nggak datang waktu hari Sabtunya. Oke, jadi kamu berpikir karena kamu nggak datang pada hari Sabtu itu, jadi teman kamu bunuh diri? Mungkin kalau misalkan dia cerita waktu itu sama aku pasti bawa dia ke rumah aku. Oke. Dan gak akan kejadian kayak bunuh diri. Dan kok tahu gak? Apa? Itu dia meninggalnya hari Jumat. Oh, meninggalnya udah hari Jumat. Oh. Ketemunya hari Minggu. Oh, ketahuannya hari Minggu. Iya, aku di situ dijadiin saksi sama polisi. Karena si mayatnya tersebut banyak ada luka lebam kayak gitu. Jadi aku dijadiin saksi ke polisi itu kayak menyudutkan aku gitu. Aku sahabatnya, satu-satunya sahabat dia gitu. Oke, jadi si polisi ini menyalahkan kamu atau? Ya, seperti itu kurang lebih. Tapi orang tua aku karena mungkin orang tua aku juga dapat nasihat juga dari orang lain kayak adik gak boleh kayak ngaku-ngaku terlalu deket sama almarhum gitu, sama Devi gitu. Takutnya misalkan kalau dijadiin polisi nanti ada juga yang jadi tersangkanya gitu. Aku panggilannya Ade ya. Sampai sekarang kamu masih merasa kepergian teman kamu itu akibat kamu? Tuh tahun lalu aku masih ngerasa kayak gitu. Tapi tahun sekarang kayak aku harus ikhlas gimana pun caranya. Tapi kalau misalkan nih soal mimpi-mimpi atau soal takut, aku masih takut, aku masih trauma gitu. Masih kayak ini aja aku nih matiin lampu baru awal tahun aku tidur matiin lampu. Sebelumnya aku takut banget sama gelap. Sebelumnya aku juga takut banget sama tidur. Oke, jadi sebenarnya yang membuat kamu takut ini apa? Apa yang menghantui rasa takut kamu itu? Kayak dia selalu datang ke mimpi aku, terus kasih tali yang dia pakai buat gantung itu, aku selalu takut kok. Kalau sendirian aku takut. Ayo gitu, selalu ayo kayak gitu. Oke, tapi kamunya sendiri merasa kepergian dia itu salah kamu? Sekarang enggak, aku ngerasa gak salah aku. Oke, kalau sekarang enggak berarti waktu itu pernah berpikir ini salah aku? Pernah. Oke, jadi kamu berpikir itu salah kamu karena emang aku nggak ada buat dia. Biasanya nih kok, kalau misalkan dia ada masalah atau apa, pasti aku selalu bilang, ayo kita ke rumah aja gitu, kita cerita. Kamar aku tuh dijadiin tempat nangisnya dia, sedihnya dia gitu, ceritanya dia gitu. Jadi kalau ada apa-apa tentang keluarganya, karena dia mamahnya udah meninggal,
papahnya nikah lagi, jadi dia hidup kayak sendiri gitu. Hah? Tapi ada saudaranya yang lain. Hah? Jadi apa-apa pasti larinya ke aku, ke orang tua aku gitu. Kamu tadi sempat bilang kalau belakangan ini ya udah kamu sudah berpikir itu bukan salah kamu. Mm-mm. Apa yang membuat pikiran itu muncul? Oh, ini udah bukan salah gua kepergiannya teman kamu. Ibu, bapak, mereka yang selalu nguatin aku kalau misalkan itu bukan salah aku gitu. Nggak apa-apa gitu, mungkin itu memang udah ditakdirin Tuhan kayak gitu jalannya. Aku kalau misalkan malam gak bisa tidur, Iya. pasti aku suka nangis, sering banget nangis. Terus lari ke kamar orang tua, nangis-nangis bener-bener kayak aku sadar tapi aku gak bisa berhenti nangis aku gitu. Nah, Nangisnya. di tangis aku tuh ingatnya ya Devi gitu. Ada Devi gitu pokoknya. Memang sosoknya Devi ini seberapa deket sih kamu sama dia pas almarhum ini masih hidup? Kita udah kayak kakak adik. Oke, udah kayak kakak adik, berarti deket banget ya? Mm-mm. Deket banget. Oke, dan kamu tahu gak kepergiannya dia tuh karena apa? Dia pernah cerita Oke, saudaranya itu terlalu apa ya, soal harta kan. oke, Saudaranya terlalu kayak menginginkan hartanya dia gitu. oke, Dia punya warisan dari kakeknya untuk dia, iya, tapi terus? saudaranya itu nggak terima. Dia pernah cerita itu aja, saudaranya nggak terima. Jadi apapun yang dia miliki pasti saudaranya kayak ngambil dari dia gitu. Oke, jadi ini asumsi kamu kepergian dia karena saudaranya? Pas hari terakhir, saudaranya bilang, itu dia bunuh diri gara-gara dia hamil. Padahal aku tahu banget dia kan. Jadi langsung kayak, ini apa sih, langsung bilang ke semua kayak yang lihat, ini dia bunuh diri gara-gara hamil, bunuh diri gara-gara hamil. Kalau misalkan dia memang hamil, otomatis dia punya pacar dong harusnya. Iya. Sementara dia, aku tahu banget dia gak punya pacar. Kita tuh lagi nyari cowok gitu. Oke, tapi ketika si saudara ini bilang dia meninggal gara-gara hamil gitu, reaksi warga dan polisi pada saat itu percaya? Mungkin kalau misalkan warga nggak percaya. Warga nggak percaya, tapi Karena udah tahu. polisi? Polisi, aku nggak tahu soal polisi. Polisi pertamanya mengusut. Tuh. Oke. Tiba-tiba 2 hari kemudian udah beres, itu emang bunuh diri karena hamil. Gitu. Padahal kan dari otopsinya ada luka lebam-lebam, kayak senjata tajam gitu. Iya. Terus dia digantung di belakang pintu dan ukuran dari jarak kaki ke jarak lantai itu hanya 5 cm. Oke. Kan itu dikit banget. Heeh. Sementara yang dari gantungan itu dia ngegunain dari kerudungnya dia. Tapi si kerudung itu ditaruh di paku yang ukuran berapa ya? Aku lihat sendiri semua orang, malah ada fotonya sampai kesebar di Sukabumi Update, Bogor Update. Oke. Tuh Jadi foto ininya. tetap Jadi kayak aneh banget gak sih bunuh diri kok gitu. Terus banyak juga kayak aku nggak tahu ya soal bunuh diri. Warga-warga suka ngomong gitu, kalau misalkan bunuh diri itu otomatis kayak lidahnya keluar, kotorannya keluar, tapi itu sama sekali enggak, bersih. Oke, jadi asumsi warga dan asumsi kamu dia dibunuh dengan cara? Kalau dengan caranya kurang tahu kayak gimana. Jadi si polisi ini nggak kasih banyak penjelasan juga? Enggak, udah ditutup kasusnya gitu aja. Terus kan keluarganya tuh deket rumahnya sama dia kan kok. Iya. Deket banget gitu. Katanya kalau tiap hari suka kayak ngecek, kayak nanyain, udah makan belum? Kan kalau misalkan hidup sendiri pasti ada yang merhatiin dong. Kan bilangnya perhatiin udah makan belum. Selama 3 hari dari Jumat sampai Minggu, kenapa keluarganya itu baru kayak ke kamarnya almarhum gitu. Itu yang ke kamarnya almarhum, si keluarganya nyuruh anak yang paling kecil yang usia 5 tahun buat ngecekin almarhum. Oke. Dia yang bilang sendiri di depan semua. Oke, jadi ada kemungkinan besar kalau ini adalah pembunuhan berencana. Kemungkinan besar. Dan tahu gak sekarang si rumahnya itu udah jadi kayak toko makanan kayak gitu, kayak kios-kios makanan. Apa ya, banyak banget berjejer. Aku kalau lewat situ suka kayak sedih banget. Tadinya aku sering main ke sini gitu. Kenapa sekarang jadi
banyak tempat makanan. Aku aja gak mau beli makanan-makanan di situ karena sedih. Oke, cukup menyeramkan ya berarti kalau kayak gitu. Kasusnya nggak tahu dia bunuh Kayak diri gimana? atau Menggantung. iya. Aku ke makamnya 1 kali karena ibu sama bapakku ngelarang kan. Takutnya aku dilihat sama siapapun itulah gitu. Terus ada laporan atau apa nanti aku juga yang kena. Eh, Sampai aku waktu selama 3 bulan, 4 bulanan kemana-mana diantar sama bapak. oke, memangnya kenapa nih kalau misalnya kamu ke makamnya dia? Takut aja, takut Tak, mungkin saudaranya ngelihat atau apa gitu. Kok ini orang lain lebih perhatian nih sama makam ponakan nih. Takutnya oh, gitu. berarti kejadian ini tahun berapa nih? Tahun 2019 bulan apa ya lupa lagi. Dekat-dekat Oktober, September, November. Mungkin sekarang aku nyeritainnya udah gak sesedih itu gitu. Aku pernah sampai bukan nyeritain kayak bilang ke orang, aku Ya. takut gitu. Tapi aku sampai nangis-nangis lagi sampai gak bisa deh kalau misalkan kayak sesantai ini cerita gitu. Bahkan aku punya ininya Kak, punya apa sih thread di Twitter sampai polis lainnya aku foto gitu, punya fotonya sampai si kamarnya ada fotonya gitu. Sampai kuburannya juga ada gitu. Aku bikin ini thread di Twitter. Cuma mungkin sekarang yang tersisa takut kali ya, bukan trauma, takut. Kamunya nih takut, Iya, aku takut. Aku takut. takut sendiri, aku takut gelap, aku takut pokoknya hening, aku takut sepi. Yang kamu takuti itu adalah si kamu membayangkan almarhum sahabat kamu itu datang. Iya, itu cuma ini gak sih, cuma halusinasi. Harusnya gak boleh gitu. Tapi Oke. mau gimana pun aku pikir itu halusinasi, Hmm. itu bukan halusinasi. Waktu itu kan kamu bilang kamu pernah mimpiin dia datang bawa Mm-mm. talinya, ya kan? Iya, Saat mimpi itu datang, apa reaksi kamu? Kamu inget gak? aku langsung nangis, langsung lari, langsung bangun dari tidur. Oke, dan mimpinya selalu sama. Selalu sama. Nih, kalau misalkan aku lagi sedih, lagi kayak galau kayak gitu, Ya. lagi capek-capeknya, aku pasti sering kayaknya kalau misalkan almarhum masih ada, aku cerita ke almarhum gak sih gitu. Aku berkeluh kesah sama dia gitu. Aku selalu kayak gitu. Apakah ada penyesalan dalam diri kamu terhadap almarhum? Penyesalannya yang aku waktu itu gak datang aja sih itu. Nyesal banget. Nyesalnya sampai sekarang malah. Oke, karena kamu berpikir kalau kamu ada pada saat dia butuh, dia nggak akan jadi meninggal. Mm-mm. Aku bawa ke rumah lah. Sampai aku sekarang kamarnya ini tukeran sama adik aku. Oke, supaya Karena aku takut banget kalau di kamar yang ono. oke, kamu takut teringat tentang Mm-mm. sahabat kamu. Mm-mm. Tiap jalan misalkan sendiri ataupun sama temen yang lain pasti kayak oh aku pernah nih sama almarhum kesini gitu. Nanti malamnya ingat gitu suka gitu. Sampai sekarang nih di 2023. Sampai sekarang, sampai sekarang. Tapi sekarang tuh berusaha buat kayak udahlah gak takut, gak apa-apa, gak takut gitu. Oke. Sampai kan kalau misalkan nih di agama aku Hmm, ada yang namanya ruqyah kayak gitu kan. Ada ya. yang namanya jihad. Hmm. Aku udah beberapa kali diobatin selama 2 tahun dong. Diobatin ke ustadz atau kiai supaya aku gak bisa lihat almarhum lagi, supaya aku gak ingat lagi. Itu berhasilnya cuma 2 bulan, 3 bulan. Oke, kamu merasa itu berhasil dari 2-3 bulan itu ada perubahannya apa gitu? Aku bisa tidur sendiri, terus gak takut keluar malam gitu. Kamu pas selesai di apa ruqyah ya tadi kamu bilang, Hmm, itu kamu ngerasain perubahannya, kamu udah berani dan kamu dimimpiin lagi gak setelah selesai di ruqyah itu? enggak, Oke, dan menurut kamu itu berhasil, ruqyah itu berhasil? berhasil. Oke, kenapa nggak kamu sekarang lakuin hal itu lagi, ruqyah lagi? Mungkin kenapa sekarang nggak ngelakuin ruqyah lagi?
dulu Iya. ngelakuin ruqyah kayak gitu, diobatin kayak gitulah misalkan, Iya. karena aku belum ikhlas. Oke. Kalau sekarang insya Allah aku udah ikhlas, udah bisa terima. Oke, dan sekarang berarti udah jauh lebih baik dari yang Jauh, dulu. iya jauh lebih baik dari yang dulu. Tapi kadang-kadang masih ada. Oke, jadi Tergantung, frekuensinya tergantung berkurang aja. ini tingkat galau dan capeknya di mana. Tingkat galau dan capeknya gimana? Nah, karena Kak, mungkin aku tipikal orang yang kayak jarang banget curhat kegalauan aku kenapa sih gitu. Kayak oke. pengen keluh kesah sama siapa, masih ini jarang. Karena gak semua orang yang kayak aku punya sahabat banyak. Iya. Tapi soal cerita aku pasti pilih-pilih Oke. gitu. Oke, kenapa nih kalau kamu soal cerita tuh pilih-pilih? Nggak tahu, kurang tahu kalau soal itu. Oke, dan kenapa kalau kamu nggak mau menceritakan hal yang apa ya menjadi kegalauan kamu itu ke sahabat-sahabat kamu? Karena mungkin aku baru cerita A misalkan, Oke. dia balasnya udah kayak males gitu kelihatannya jawabnya, responnya juga beda gitu, ya udah gak jadi. Oke, ini semua sahabat kamu yang kamu bilang banyak itu. Gak semua sih, ada beberapa. Cuma karena ada beberapa itu jadi bikin aku kayak ya udahlah cerita sama diri sendiri aja gitu, sama tembok aja gitu. Oke, jadi kepergian si sahabat kamu ini, si Devi ini, sahabat-sahabat kamu yang lain nggak tahu atau tahu? Tahu, Oke, jadi semua sahabat karena kamu ini tahu. mereka waktu aku datang ke sana mereka juga ikut tenangin aku, Oke. ikut bantuin aku kayak ayo bangun lagi gitu, semangat lagi gitu, ayo gak apa-apa jangan diinget lagi gitu, ikut support. Karena kamu kalau cerita ke ke sahabat kamu, sebagian sahabat kamu, mereka responnya kurang tertarik tentang cerita kamu, jadi kamu males. Itu yang bikin aku malas. Jadi lebih baik kamu pendem aja semua kegalauan yang ada. Iya. Oke, tapi menurut kamu baik gak sih kalau kamu pendem semua kegalauan kamu sendiri itu? Atau mungkin kamu bilang tadi kamu cerita sama tembok aja gitu? Nggak baik juga. Oke, nggak baiknya karena apa nih? Karena mungkin emang nggak ada yang denger. Oke, iya. Jadi nggak baiknya tuh karena apa? Jadi, karena gue nggak cerita, gue jadi susah nih buat semangat karena gue nggak ada tempat Enggak cerita juga. atau apa gitu. Enggak. Masih biasa aja. Mau cerita ataupun enggak, aku masih kayak biasa aja. Kan tadi kamu bilang nggak baik kalau misalnya nggak diceritain. Nah, nggak baiknya itu karena apa? Nggak Kamu merasa baiknya apa karena gitu? kadang nih, Ya, kalau misalkan lagi penuh-penuhnya isi otak. ya. Gak baiknya karena aku takut memikirkan almarhum lagi. Gak baiknya itu ya. Oke, jadi kayak kamu kebawa atau keinget sama sahabat kamu yang sudah pergi. Nah gitu. Ada hal apa yang kamu lakukan dong untuk mengurangi kamu bisa mengingat atau kebawa mimpi sama almarhum teman sahabat kamu ini? Aku jadi sering jalan-jalan sendiri, kayak motoran. Misalkan aku kalau misalkan lagi gabut nih, lagi gak bisa ngapa-ngapain atau gak tahu harus ngapain lagi, aku Oke. pasti kayak motoran sendiri keliling Bogor, terus atau gak ke puncak gitu sendiri, cuma dengerin musik gitu. Oke, jadi kamu berusaha mencari kesibukan Nah, supaya tidak mengingat almarhum sahabat kamu. nah gitu. Begitu, betul. Terus aku juga jadi kayak suka menggambar. Aku bisa ngabisin waktu ngegambar itu kayak seharian gitu, sampai buku gambar habis. Oke, Supaya ini aku sibuk. gambarnya gambar apa nih? Maksudnya pemandangan atau? Pemandangan. Oke. Dan hal yang kamu lakukan itu berhasil untuk tidak kebawa mimpi tentang sahabat kamu? Berhasil untuk di awal bulan tahun ini. Oke, berarti di Dari pertengahan Januari bulan tahun ini ada perubahan? Kenapa? Jadi kan kamu bilang di awal bulan berhasil. Berarti di pertengahan bulan tahun ini apakah ada perubahan jadi nggak berhasil atau gimana? Ada. Jadi Nggak mulus. Masih suka kayak. Aku kan masih simpan fotonya tuh kan. iya. Kalau misalkan lagi bete gitu kan suka scroll foto kayak gitu. Nemu foto dia suka dilihat gitu. Kayak gimana ya sekarang kita kalau misalkan dia masih hidup gitu.
kemana ya kita gitu. Suka berpikirnya sampai situ. Aku mau tahu nih, kenapa kamu masih simpen foto almarhum sahabat kamu? Nggak ada alasan apapun buat dihapus. Oke, nggak ada alasan apapun buat dihapus. Mm-mm. Tapi apakah memungkinkan foto itu kamu hapus? Enggak, kayaknya enggak. Oke, gimana kalau adanya foto itu dan seringnya atau beberapa waktu saat kamu nge-scroll media di handphone kamu dan kamu melihat secara sengaja atau tidak sengaja eh, gambar-gambar sahabat itu, ya sebenarnya itu hanya mengingatkan atau memperkuat memori kamu tentang almarhum sahabat kamu. Kayaknya kalau misalkan dihapus lebih sedih lagi gak sih? Lagi kangen nih. Kita nggak punya apapun gitu buat dilihat gitu. Susah, nggak bisa. Oke, aku paham dan aku pernah merasakan hal itu, tapi dengan konsep yang berbeda gitu. Tapi bukankah ada waktu atau memang ada hal yang kita harus relakan? Ada suatu hal atau beberapa hal yang memang kita nggak bisa lakukan bersama dengan orang tersebut atau benda tersebut lagi gitu. Iya, Oke, tapi gak bisa kalau soal itu. karena Karena aku cuma punya satu foto itu aja. Sisanya memang udah aku hapus, tapi satu foto yang aku simpen itu foto yang dia pernah bilang, ini foto terbagus kita loh gitu. oh oke, jadi fotonya ini foto dia, bukan foto kejadian saat dia melakukan bunuh diri kan? Kalau foto kejadiannya itu masih tersimpan rapi di flash disk. Aku gak berani buka-buka. Kamu nggak berani buka-buka karena Karena aku takut. takutnya teringat kembali atau Iya, takutnya teringat kembali. Terus aku nangis-nangis lagi kayak waktu dulu gitu. Soalnya oke, aku tiap hari nangis waktu itu. memungkin Hampir oke, hampir 1 tahun kalau nggak salah. Nangis-nangis. oke, memungkinkan nggak isi flash disk itu kamu hapus? Buat bukanya aja aku gak berani. Oke, kalau buat bukanya nggak berani, memungkinkan flash disk itu dibuang? Nggak tahu. Karena Nggak tahu aja. Di flash disk itu ada foto dia yang lagi ini tergantung gitu. Aku takutnya nanti misalkan ada orang atau apa gitu mengusut kejadian itu lagi, aku bisa lihat dari foto-foto itu gitu. oke, jadi kamu Jadi aku simpen banget. masih mengharapkan ada seseorang untuk mengusut kasus itu kembali. Oke. Meskipun emang itu mustahil sekali. Oke. Walaupun kemungkinan, ada gak sih kemungkinan bahwa foto-foto yang kamu masih simpan itu sebenarnya yang mengganggu pemikiran kamu. Jadi kamu teringat-ingat dan sampai terbawa mimpi atas almarhum sahabat kamu. Bisa jadi kayaknya. Tapi mungkin kalau misalkan waktu kejadian aku nggak masuk kamarnya, nggak lihat almarhumnya kayak gitu, aku nggak akan kebawa-bawa mimpi sampai sekarang. Iya, aku setuju sekali sama kalimat kamu yang barusan. Tapi Karena nih, soalnya sosoknya itu persis bukan yang difoto, tapi persis apa yang aku lihat langsung. iya, oke. Berarti hal yang udah kamu lihat itu terekam secara sengaja dan tidak sengaja di dalam memori pemikiran kamu ya. Oke. Nggak bisa dihapus ya. Gimana kalau misalnya kamu buang USB dan kamu hapus semua foto yang ada dianya, itu bisa memungkinkan kamu lebih mudah untuk melupakan atau tidak memimpikan dia lagi. Apakah akan kamu lakukan hal itu? Kalau misalkan bisa, aku buang gitu. Kalau bisa ya. Kalau bisa. Oke, menurut kamu apa yang memungkinkan kamu tidak membayangkan sosok almarhum sahabat kamu lagi? Kalau misalkan, tapi susah untuk tidak membayangkan. Susah.
kadang lagi kerja pun suka masih kayak inget gitu. Apakah kamu sudah benar-benar bisa menerima kalau kepergian sahabat kamu itu bukan karena kamu? Mungkin sekarang sedang berusaha dan apa ya, mungkin sudah, tapi masih berusaha tapi sudah. Ada gak sih perasaan kayak gitu, lagi berusaha tapi udah, tapi kadang berusaha lagi Oke, tapi berarti besoknya udah. sebenarnya itu kamu sedang berusaha untuk uh, meyakinkan diri kamu kalau ya itu bukan salah kamu gitu. Kepergiannya dia ya bukan salahnya kamu. Oke, kamu pernah gak berpikir kalau saat dia meminta atau mengajak kamu ketemuan di hari Sabtu dan kamu datang, tapi keesokan harinya atau kapanpun setelah hari Sabtu itu, dia tetap melakukan bunuh diri atau dia tetap meninggal? Aku tetap gak terima. Oke, tadi kamu bilang kepergian sahabat kamu, almarhum sahabat kamu ini adalah bukan pure bunuh diri. Oke? Oke. Terlepas itu benar pure bunuh diri atau tidak, berarti kan ada kemungkinan kepergiannya sahabat kamu itu masih 50-50 nih. Ada mungkin dia bunuh diri, ada kemungkinan dia dibunuh. Oke? Oke, berarti seandainya hari Sabtu itu kamu datang dan bertemu dia cerita, dan keesokan harinya dia tetap meninggal. Ada dong kemungkinan itu. Ada. Karena Tapi apa? mungkin aku lebih, kenapa aku menyalahkan diri sendiri kalau misalkan dia cerita nih hari Sabtu. Oke. Aku tadi bilang kan, pasti aku langsung bawa ke rumah aku. Pasti Untuk aku kayak suruh dia nginep di rumah aku gitu. Jangan pulang. Karena uh, kalau dia cerita nggak jauh dari tentang saudaranya itu. oke. Tapi kasusnya ini sahabat kamu ini, almarhum sahabat kamu ini ditemukannya meninggalnya udah hari Jumat. Iya, meninggalnya hari Jumat, ditemunya hari Minggu. Minggu. Oke. Berarti sekalipun kamu janjian sama dia, misalnya nih kamu janjian, yaudah kita ketemuan hari Sabtu buat cerita, ya dong? Dia cerita, kamu bawa dia nginep di rumah kamu. Tapi kenyataannya dia sudah meninggal hari Jumat. Berarti sekalipun kamu mengiyakan pertemuan atau mengadakan pertemuan sama almarhum sahabat kamu, kamu tetap tidak bisa mendengar cerita dia di hari Sabtu. Iya dong? Iya. Karena dia sudah pergi duluan di hari Jumat, ya? Oke. Sekarang aku mau tanya, di mana salahnya kamu? Sekalipun kamu menerima atau menerima ajakan dia untuk bercerita di hari Sabtu, tapi kenyataannya dia tetap meninggal di hari Jumat. Karena aku nggak ada buat dia. Sebelum hari Sabtu itu terjadi, dia sudah tidak ada. Tapi kita janjiannya sebenarnya dari hari Sabtu sebelumnya. Dari hari Sabtu sebelumnya. Sebelum kejadian itu. Yang aku mau datang, terus aku bilang nggak jadi karena kuliah aku lagi ribet banget gitu. Jadi minggu depan aja ya gitu. Sabtu depan aja. Oke, jadi Hal yang paling kayak sedih banget gitu. Chat terakhir dia, ya udah minggu depan, Sabtu depan kesini ya katanya. Nanti rame-rame kesini. Ternyata emang rame-rame itu banyak orang. Aku kira rame-rame ke sana itu kayak ada temen dia gitu, teman sekolah dia ada, padahal enggak, semua orang datang ke situ, banyak pokoknya. oke.
Kenapa diam? Enggak, aku lagi berpikir sebentar. Oke, memangnya kamu mampu untuk nginepin dia sampai berlama-lama gitu di rumah kamu? Pernah nginep 2 minggu. Karena emang kita udah sedekat itu, ibu udah nganggep anak. Jadi nggak masalah. Oke. Oke, kalau misalnya memang kepergian almarhum sahabat kamu adalah pembunuhan, berarti memungkinkan nggak sih kalau misalnya memang nih, kamu hari Sabtu sebelum hari Jumat dia meninggal, kamu inepin dia nih, dia udah cerita terus nginep di rumah kamu dari Sabtu, Senin sampai hari Minggu berikutnya. Atau mungkin berapa lama lah kamu nginep sama sahabat kamu ini, ya kan? Tapi ujung-ujungnya sahabat kamu harus balik lagi ke rumahnya dia. Aku temenin. Kamu temenin maksudnya? Ya kalau misalkan dia mau ada sesuatu ke rumahnya dia, dengan masalah dia misalkan, aku pasti temenin. Oke, tapi berarti kan tetap mungkin anggaplah dia nginep di rumah kamu setelah dia cerita nih, misalnya hari Sabtu itu dia cerita, terus kamu ajak dia nginep 2 minggu sampai di rumah kamu, terus setelah 2 minggu dia pulang ke rumahnya dia. Iya. Oke, dia tinggal lagi di rumah dia seperti biasa, berarti tetap ada kemungkinan dia tetap bisa meninggal kalau misalnya memang ini pembunuhan. Namanya takdir ya. Dibalik ke takdir. Iya, berarti kan ada tetap Ada, kemungkinan. tetap ada pasti. Pasti. Oke, berarti kalau misalnya sekalipun kamu hari Sabtu itu ajak dia cerita, terus kamu inepin dia, tetap bisa ada kemungkinan dia pergi. Ya dong, Iya. pergi dalam tanda kutip dia meninggal ya. Oke, berarti apalagi yang kamu harus pikirkan kalau ini tuh kesalahan kamu. Kalau misalnya kamu bilang juga itu udah takdir. Aku nggak bisa jawab jadinya. Ya karena itu memang bukan salah kamu. Kita sebagai manusia di dunia ada sesuatu yang kita bisa kontrol, ada sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Gitu. Dan hal yang kamu sudah lewati ini tentang sahabat kamu itu adalah sesuatu hal yang kamu nggak bisa kontrol. Itu sudah terlepas dari kontrol kita sebagai manusia. Mati dan hidupnya seseorang itu kita nggak bisa kontrol. Gitu. Sekalipun kamu punya niat baik, kalau kamu temenin dia hari Sabtu, terus kamu ajak kamu nginep di rumah kamu sampai 2 minggu atau sampai berapa minggu, in the end dia akan balik lagi ke rumah dia, ya kan? Iya. Dan kita nggak pernah tahu kapan maut itu akan datang kepada setiap orang, dan kita nggak bisa cegah juga, ya dong? Oke? Jadi menurut aku nggak ada sedikit pun kesalahan yang kamu buat atau kepergian sahabat kamu ini itu pure bukan kesalahan kamu. Sekalipun misalnya dia meninggalnya beneran bunuh diri gitu. Itu juga terlepas dari kontrol kamu. Sekarang aku tanya, ketika kamu hari Sabtu itu misalnya temenin dia ngobrol terus kamu inepin, terus memang dia pulang ke rumahnya lagi setelah nginep di rumah kamu sekian lama dan akhirnya memang dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, apakah itu bisa kamu tahan? Gak bisa. Oke, kamu udah tahu jawabannya, kamu nggak bisa tahan. Berarti keputusan yang dia buat terlepas ya, dia dibunuh atau dia bunuh diri, keputusan itu
kamu nggak bisa kontrol. Dia dibunuh, kamu nggak bisa kontrol kapan orang pembunuh ini bunuh dia. Terus kalau dia bunuh diri, kamu juga nggak bisa kontrol. Sekalipun misalnya dia bilang, gue udah mau mati nih, gue mau bunuh diri, gue udah capek. Terus kamu cuma bisa kasih nasihat, iya lu jangan bunuh diri, gue ada selalu buat lu. Mungkin kata-kata terbaik dari sahabatnya seperti itu. Atau ya udah gue temenin lu, ayo tidur sama gue di rumah gue. Mungkin kamu bisa melakukan itu sebagai sahabat yang terbaik. Tapi kalau memang dia sudah balik ke rumahnya dia dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, itu udah bukan kontrol kamu gitu. Jadi apapun kejadiannya nih, hasilnya apapun, misalnya nanti someday terbukti ternyata dia dibunuh atau dia memang bunuh diri, dua-duanya ini bukan salah kamu karena itu sudah bukan kontrol kamu. Paham gak di sini? Aku paham. Menurut kamu dari penjelasan aku yang dua-duanya itu, ada gak salahnya kamu? Nggak ada. Oke, jadi mau kamu sempetin waktu di hari Sabtu buat dengerin dia cerita atau tidak dengerin dia cerita, kalau hal yang kita nggak bisa kontrol ya udah, itu nggak bisa. Dan kedua kasus yang tadi aku ceritain, terlepas dia dibunuh atau dia bunuh diri sendiri, itu kamu nggak bisa kontrol. Jadi 100% kepergian almarhum sahabat kamu itu bukan salah kamu. Itu keputusan dia sendiri kalau dia memang mau bunuh diri, dan itu sudah di luar kontrol kita kalau dia meninggalnya atas dibunuh gitu. Oke? Di sini bisa dimengerti? Bisa. Oke. Jadi Tapi aku sampai mau nangis. iya, nangis itu nggak masalah. Kita bisa nangis dan kita boleh nangis gitu. Kita harus tahu, kita juga harus berpikir apa yang menjadi salah kita, apa yang bukan menjadi salah kita. Nangis itu biasa gitu. Pasti setiap kejadian, setiap perpisahan itu ada tangis gitu. Dan Tapi yang mungkin nggak wajar kalau kayak nangis terus, nggak sih? Iya, memang nggak wajar. Makanya di sini kamu harus mengerti dulu kalau kepergian almarhum sahabat kamu itu bukan salah kamu. 100% bukan salah kamu. Terlepas kamu ada saat hari Sabtu itu untuk mendengarkan dia cerita dan kamu inepin dia di rumah kamu sampai 2 minggu atau sampai berlama-lama. In the end, kalau emang dia dibunuh atau dia mau bunuh diri, itu udah bukan tanggung jawab kamu dan kamu nggak bisa apa-apa. Gitu. Jadi tidak ada, sekali lagi aku garis bawain dan aku kasih tahu ke kamu, tidak ada 1% pun itu kesalahan kamu atas kepergian almarhum sahabat kamu. Jadi kamu harus mengerti bahwa di dunia ini ada sesuatu yang bisa kita kontrol dan ada sesuatu yang tidak kita bisa kontrol. Dan ketika sesuatu yang tidak bisa kita kontrol itu terjadi, ya udah, kita hanya bisa melakukan hal yang kita bisa kontrol, bahwa kepergian orang itu bukan salah kita, itu yang kita bisa kontrol. Dan yang bisa kita kontrol lagi ke depannya adalah, ya sudah, orang yang sudah pergi itu sudah takdirnya. Aku yang masih hidup di dunia ini, aku punya jalanku, aku punya masa depan aku sendiri yang aku harus urus, yang aku bisa kontrol. Itu yang sudah lewat, apalagi yang sudah meninggal, itu udah kamu gak bisa kontrol. Jadi di pikiran kamu harus sadari hal itu dulu. Kalau kamu sadari hal itu dan kamu mengerti bahwa pengertian di dunia ini ada yang kita bisa kontrol dan kita nggak bisa kontrol, dan kamu mengerti itu bukan kesalahan kamu, lama-kelamaan kamu tidak akan memikirkan dia lagi. Karena kamu sudah tahu konsep dasarnya, itu bukan salah kamu, ada hal yang bisa kita kontrol atau tidak. Jadi kamu tidak
dihantui rasa bersalah bahwa kalau gue ada di hari Sabtu, dia pasti nggak ini. Kita nggak pernah tahu, sekalipun kamu ada di hari Sabtu, sekali lagi kita nggak bisa tahu dia akan tetap pergi dari dunia ini atau tidak. Itu keputusan mereka masing-masing. Karena setiap orang, walaupun mereka itu sahabat kamu, sahabat dekat kamu, dia punya 100% kendali atas hidupnya dia sendiri. Apa yang dia mau lakukan. Dan mungkin sahabat kamu, kalau memang dia pure bunuh diri, ya dia mengambil keputusan untuk hal itu. Dan kamu nggak bisa kontrol itu. Kamu cuma bisa mengingatkan mungkin bahwa ya kamu jangan bunuh diri, bla bla bla. Tapi in the end, pada akhirnya setiap manusia yang punya keputusan dan punya tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dan kepergiannya dia itu bukan tanggung jawab kamu. Tanggung jawab kamu adalah diri kamu sendiri. Paham gak? Oke. Akan sedih lagi. Ya nggak apa-apa. Keluarkan rasa sedih itu. Kamu rasain rasa sedih itu. Biarkan rasa sedih itu tuh menjadi rasa sedih yang terakhir bahwa ya udah, gue harus mengerti bahwa hal itu yang sudah terjadi itu terlepas dari kontrol gue. Gitu. Jadi kamu boleh nangis. Jadikan ini tangis terakhir kamu dan jadikan pengertian bahwa kepergian sahabat kamu itu bukan kesalahan dan bukan tanggung jawab kamu. Kamu ambil waktu dulu aja untuk kamu rilis tangis kamu. Yang terpenting kamu udah tahu konsepnya, kamu udah tahu dasarnya. Kamu itu nggak salah. Setuju gak sama aku kalau setelah mendengar penjelasan aku dari dua sudut pandang yang tadi aku bilang, terlepas dia dibunuh atau dia bunuh diri, itu bukan salah kamu. Setuju gak? Setuju. Kok maaf, kok jadi nangis. Ya gak apa-apa. Tapi kalau misalkan soal takutnya apa masih bisa diilangin atau enggak? Rasa takut itu bisa hilang sendiri dengan kamu mengubah pola pikir kamu dari hal yang kamu merasa itu salah kamu, itu tanggung jawab kamu, itu diubah. Jadi itu bukan salah kamu, itu bukan tanggung jawab kamu. Gitu. Lama-lama ketika kamu menyadari dan memahami bahwa hal yang sudah terjadi, kepergian sahabat kamu itu benar bukan salah kamu dan kamu gak bisa kontrol. Kalau kamu mengiyakan di dalam pikiran kamu dan benar-benar setuju itu bukan salah kamu, itu akan hilang sendiri rasa takutnya. Kalau menurut aku dari dengar cerita kamu, ketakutan itu datang ketika kamu merasa bersalah, tidak ada di hari Sabtu atau di hari dia meminta kamu untuk mendengarkan ceritanya dia. Menurut aku rasa takut itu munculnya dari situ. Jadi pemikiran kamu berpikir bahwa kalau gue ada di hari Sabtu itu, dia gak jadi meninggal. Padahal kalau kita mau tarik lebih panjang lagi dan kita berpikir secara lebih logis dan realistis, kehidupan seseorang kita gak bisa atur. Jadi apa artinya kalau kehidupan seseorang kita nggak bisa atur? Terlepas kamu ada di hari Sabtu itu atau tidak, nyawa seseorang yang ngatur semuanya Tuhan yang di atas.
Itu bukan tanggung jawab kita sebagai sesama manusia. Kita sebagai sesama manusia hanya bisa mengingatkan kalau memang dia mau bunuh diri bilangnya. Tapi balik lagi, semua keputusan manusia di tangan manusia masing-masing. Gitu. Oke kok. Oke. Aku gak kayak tarik nafas gitu. Sorry, kenapa aku nggak dengar? Kayak tarik nafas pelan-pelan terus buang. Kamu gitu atau apa nih? Kok gitu, nggak ngarahin gitu. Enggak, aku nggak ngarahin gitu. Karena menurut aku itu pure bukan salah kamu gitu. Bener-bener setelah aku pikir tadinya aku berpikir kalau misalnya kamu hari Sabtu datang, terus dia bilang, misalnya nih dia bilang dia mau bunuh diri, ya udah, kamu bilang nih, lu jangan bunuh diri, kan masih ada gua, yaudah sini nginap sama gua. Terus kalau misalnya dia udah pulang lagi ke rumahnya dan memang niatnya udah mau bunuh diri, karena masalahnya kan bukan di kamu, masalahnya dia, di saudaranya dia kan, yang tinggal bareng, ya kan? Masalahnya itu. Jadi masalahnya belum selesai, sekalipun dia cerita ke kamu, akar masalahnya adalah saudaranya misalnya. Ya udah dia pusing. Gue nggak tahu lagi, gue udah muak tinggal sama saudara gue misalnya. Ya udah dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Gitu. Terlepas dia dibunuh nih, ya udah kamu nginepin, terus dia balik lagi di rumah. Akhirnya dia dibunuh juga. Cuma bedanya ya udah lebih lama 2 minggu. Gitu aja. Karena menurut aku dua-duanya itu bukan salah kamu. Sekalipun dia ada cerita dan dia punya pemikiran mau bunuh diri, ya dia tetap akan bunuh diri. Dia cerita, dia pulang lagi ternyata dia dibunuh, dia tetap akan dibunuh. Salah kamunya di mana? Nggak ada. Kalau misalnya kamu bilang, aku kan bisa inepin dia lebih lama, ya udah kamu inepin dia lebih lama, sebulan, berapa bulan. Pasti ujung-ujungnya teman kamu juga punya rasa nggak enak. Nanti gue dicariin sama saudara gue nggak pulang-pulang, kayak anak nggak tahu diri. Udah tahu nginep bareng saudara, gue nggak pulang-pulang. Akhirnya tetap balik ke rumahnya, nggak bisa. Gitu. Jadi menurut aku nggak ada salahnya kamu. Kamu berpikir aja deh, coba pakai logika, kita berandai-andai pakai dua kasus. Dua kasusnya ketika dia dibunuh sama misalnya dia bunuh diri. Kamu bisa selamatin gimana? Kamu tahu dia bunuh diri, misalnya kasusnya dia misalnya beneran dia bunuh diri. Kamu tahu gak dia mau bunuh diri kapan? Setelah mungkin misalnya dia cerita nih ke kamu, iya gue kayaknya mau bunuh diri nih. Terus kamu bilang, jangan, kan ada gue, udah lu tinggal dulu sama gue nginep. Oke, dia nggak bunuh diri dong, 2 minggu. Dia balik ke rumah. Kamu tahu dia aktivitasnya ngapain? Dia stres lagi apa enggak pas dia balik ke rumah? Kan nggak tahu. Tetep kalau orang udah punya tekad untuk bunuh diri nih misalnya, dia udah nggak kuat karena masalahnya di sini, masalahnya nggak selesai. Dia cuma cerita, ya udah, gue meluapkan emosi gue cerita, selesai pada saat itu emosinya, tapi masalahnya nggak selesai. Kecuali pas dia cerita, kamu tahu nih masalahnya apa, kamu bantu, kamu selesain masalahnya. Masalahnya selesai, baru dia pulang ke rumah, dia nggak bakal dibunuh dan dia nggak bakal bunuh diri. Gitu. Jadi kamu harus tahu konsepnya. Ketika kamu mendengarkan orang cerita, kamu tahu nih ceritanya dia mau bunuh diri karena masalahnya apa. Udah nih, yaudah lu temenin gue, lu tinggal dulu di rumah gue. Itu gak menyelesaikan masalah dia. Kamu harus tahu. Itu gak menyelesaikan masalahnya dia. Karena apa? Itu hanya menunda dia lari dari masalahnya.
gitu. Kecuali dia cerita masalah gua sama saudara gua karena saudara gua mau warisan gua misalnya gitu. Terus ya udah, kamu mikir kita cari jalan keluar apa nih? Oke, ya udah kita balik ke rumah saudara lu, kita bilang warisannya dibagi 2. Terus saudaranya setuju. Oke, ya udah, gua nggak mau ribut kata saudaranya misalnya. Kita bagi 2 beneran. Ya udah selesai masalahnya. Baru teman kamu bakalan pulang sendiri, udah selesai masalahnya, pulang sendiri, tinggal sendiri, nggak bakal bunuh diri dan nggak bakal dibunuh. Itu baru akar masalahnya selesai. Kamu harus tahu, ketika orang cerita, dia cuma meluapkan emosi kejadian yang dia pernah alamin, dia luapin ke kamu. Masalahnya nggak selesai. Itu kamu harus tahu. Jadi itu bukan tanggung jawab kamu. Kalau kamu mau waktu seseorang cerita, terus kamu udah tahu nih masalahnya ketika orang itu cerita, yang kamu mau lakukan misalnya supaya masalahnya selesai, bukan kamu dengerin dia cerita doang. Gitu. Untuk menolong seseorang itu nggak cuma dengerin doang terus masalahnya selesai. Masih panjang alurnya. Kamu mendengarkan orang ketika orang bercerita tentang masalahnya, iya kamu membantu sekecil permasalahan yang dia ceritanya banyak. Apa membantunya? Ketika kamu mendengarkan orang bercerita, rasa emosi itu tertukar ke kamu. Kamu jadi bisa merasakan kesedihan, emosi. Kamu pernah gak dengar cerita orang, misalnya gue lagi sedih nih, ceritanya sedih, kamu ikut sedih. Dia ceritain tentang kekesalannya, kamu ikut kesel. Aduh, gue juga pengen ikut tonjok orang itu. Itu kan emosinya transfer. Tapi masalah dari teman kamu ini gak selesai. Kecuali kamu lihat masalahnya apa, ayo yuk kita selesaiin bareng-bareng. Kamu bilang ke teman kamu cari solusinya sampai masalahnya selesai, baru itu masalah yang teman kamu ceritain selesai. Panjang cerita, alur untuk menyelesaikan masalah itu bukan cuma semata-mata kita mendengarkan orang bercerita gitu. Jadi setelah aku mendengar cerita kamu, ya itu bukan salah kamu. Kamu harus tahu dulu alurnya. Kalau mau nolong orang, kalau kamu mau selesaiin masalah orang, kamu harus tahu alurnya. Bukan semata-mata gue dengerin cerita orang, oh berarti udah selesai masalahnya. Bukan. Masih panjang. Gitu. Jadi sekalipun dia cerita, ya udah. Kalau emang dia mau bunuh diri dan dia udah harus dibunuh sama saudaranya misalnya, itu udah nggak bisa kita apa-apain. Kita nggak tahu kapan, harinya hari apa dia mau bunuh diri atau dia mau dibunuh. Kita nggak tahu jamnya dia mau bunuh diri atau dia mau dibunuh. Setelah misalnya nih udah nih, kita misalnya udah tahu jamnya, harinya apa. Apa yang kamu udah siapin? Misalnya dia mau bunuh diri, kamu udah siapin apa? Kamu bisa cegahnya gimana? Kamu udah pikirin. Terus kalau dia mau dibunuh, kamu berani itu gantiin dirinya dia. Mau ditusuk, kamu yang maju. Berani begitu. Jadi panjang, pikirannya tuh harus panjang. Gak bisa, oke gue udah tahu masalahnya, ya udah kita selesain. Kalau misalnya bisa begitu, kalau misalnya teman kamu mau beneran misalnya warisan harus dibagi 2, teman kamu mau juga dibagi warisannya, bagi 2 sama saudaranya, kita kan nggak segampang itu selesain masalah tuh, nggak segampang itu. Dan aku juga sebagai teman baru kamu, aku apresiasiin niat baik kamu mau mendengarkan cerita dan keluh kesah teman kamu. Itu benar-benar bagus dan aku nggak salahin hal itu. Tapi kamu harus ingat, ketika seseorang bercerita bukan berarti masalah dia langsung selesai. Kamu membantu meringankan beban pikirannya dia ketika kamu mendengarkan dia cerita, iya. Tapi kamu belum membantu menyelesaikan masalah dia. Kalau menyelesaikan masalah dia harus ada empati. Empati kan berbentuk dengan bantuan gerakan yang kita lakukan dengan diri kita. Kita mendengarkan itu simpati. Dan ya bisa dibilang empati juga sih, kita udah menyiapkan diri. Tapi masih lebih panjang lagi proses penyelesaian masalah. Aku cuma bisa ngangguk-ngangguk aja.
Iya, kamu ngangguk-ngangguk dan kamu harus berpikir bahwa ya yang kamu lakukan selama ini nggak salah. Dan sekali lagi, kepergian almarhum sahabat kamu itu bukan salah kamu. Itu menurut aku cara satu-satunya, ya mungkin bukan cara yang paling akurat, tapi menurut aku cara satu-satunya yang bisa kamu lakukan untuk lama-lama membuat pemikiran kamu ya bukan lupa sama dia, tapi lebih ke ya udah, itu udah bukan tanggung jawab gua, itu udah di luar kontrol gua kepergian dia. Gitu. Ketika kamu sudah bisa menerapkan pola pikir seperti itu, aku yakin kamu tidak akan mendapat sosok-sosok mimpi lagi, karena itu udah bukan salah kamu. Kamu di alam bawah sadar kamu udah ngerasa ya udah ini bukan salah kamu. Ya, ini bukan salah aku. Iya, kamu harus berani ngomong gitu. Karena itu kenyataannya, bukan aku buat-buat gitu loh. Kenyataannya setelah aku pikir dan setelah aku amatin alur ceritanya, dua-duanya aku bayangin kalau dia mau bunuh diri atau dibunuh, itu bukan salah kamu. Kamu pikir aja sendiri, kalau misalnya kamu nggak percaya, kamu berpikir aku ngomong dibuat-buat supaya seakan-akan kamu nggak bersalah. Ya kamu berpikir secara logika, dua-duanya kita aduin. Kalau dia dibunuh sama dia bunuh diri, itu udah bukan tanggung jawab kamu. 100% aku berani jamin. Gitu. Oke deh. Oke. Oke. Berarti thank you ya sebelumnya kamu udah mau cerita. Ini menarik juga buat aku. Dan ya kamu harus semangat gitu. Karena menurut aku kamu masih punya masa depan yang bagus, masa depan yang bisa kamu kontrol, daripada kamu memikirkan hal yang kamu gak bisa kontrol. Itu sangat merugikan dan membuang waktu kamu, membuang energi kamu sia-sia gitu. Lebih baik energi kamu pakai untuk memikirkan, menata masa depan kamu gitu loh. Masih banyak hal yang bisa kamu lakukan, hal-hal positif. Aku yakin terlepas dari almarhum sahabat kamu dibunuh atau bunuh diri, dia akan senang di surga sana, senang lihat sahabatnya berhasil gitu loh. Sahabatnya sukses, sahabatnya bisa banggain orang tuanya, bisa banggain dirinya sendiri. Aku yakin sahabat kamu cukup ikut senang. Oke? Oke. Oke, berarti ini sama yang tadi aku masukin konten nih. Boleh. Oke, seperti janji aku yang tadi, karena kamu udah mengizinkan kamu masuk konten aku, next time kamu boleh cerita apapun, mau nanyakan apapun, tanpa harus aku kontenin lagi gitu. Tapi boleh kalau misalnya kamu, aku mau ini dikontenin kok yang ini, aku tetap bakalan rekam. Tapi kalau kamu bilang, aku gak mau dikontenin, aku gak akan rekam. Jadi kita tetap bisa jadi teman. Mungkin aku bisa jadi teman curhat kamu gitu. Kamu bisa curhat ke aku gitu. Tapi sedikit aku ceritain, aku dulu pernah kayak kamu. Karena aku udah lapar nih. Aku pernah kayak kamu tuh mimpi berkali-kali, tapi bukan tentang setan. Jadi aku takut kegelapan, sama aku takut tidur. Karena apa? Karena mau tidur nangis, bangun tidur nangis. Setiap tidur tuh mimpi. Kebangun pagi-pagi ingetnya dia. Selalu begitu, itu setahun. Jadi menurut aku tuh yang kamu alamin sama aku, tapi beda ceritanya kan. Kalau kamu meninggal, iya. Kalau aku sama. Jadi yang aku lihat samanya adalah kasus otaknya manusia. Kita sebagai manusia, akunya belum merelakan kamu akan jadi orang pertama di konten aku. Aku kasih lihat muka aku. Kenapa nggak jadi orang pertama di hati kamu aja? nggak secepat itu dong. Kita baru teleponan berapa nih, 3 jam apa kali.
Masa langsung masuk ke hati, prosesnya panjang. Oke? Oke, Oke, see you. Thank you. makasih. Iya, sama-sama. Makasih juga.